Yan 11, ternyata benar-benar kamu. Kenapa yang menyakiti Nangong justru kamu? Apa yang harus aku lakukan agar semua orang tidak terluka? Jin Shi. Sebenarnya, beberapa hari lagi adalah ulang tahunku. Tidak tahu apakah kamu mau datang ke pesta ulang tahunku. Teman-temanmu aku tidak kenal. Apakah akan sedikit canggung? Sebenarnya, setelah kembali ke negara ini, aku sibuk bekerja, teman dekat tidak banyak. Tapi denganmu, rasanya selalu ada topik yang tak habis dibicarakan. Jadi kalau kamu tidak datang nanti, aku hanya bisa merayakan ulang tahun ini sendirian. Baiklah, aku akan datang. Bagus sekali, tapi nanti jangan datang dengan tangan kosong. Semuanya normal. Kondisi kesehatan Anda membaik sekali. Tampaknya suasana hati yang baik membuat semua penyakit hilang. Nenek, bagus sekali. Dok, tolong periksa lagi. Aku sering sakit kepala, gatal di tenggorokan. Dan sering batuk, apakah ada penyakit lain? Mungkin hanya flu biasa. Tidak ada hubungannya dengan penyakit sebelumnya. Cepat bisa dipulihkan. Terima kasih, Dok. Kondisi kesehatan saya yang membaik. Jangan bilang 11 Cheng. 11 Cheng tahu kondisi kesehatan saya tidak baik. Dia baru membawa Jinsi untuk menemui saya, menggabar saya. Kalau bukan karena aku memaksanya, dia tidak akan membawa Jinsi. Ingat, rahasia, mengerti. Kenapa begitu sepi? Jangan-jangan ada masalah lagi. Mana orangnya? Jangan-jangan keluar lagi. Kenapa kamu kembali? Kukira kamu akan bekerja sampai larut. Kenapa di rumah kamu berpakaian seperti ini? Aku mau mencoba makeup. Ambil produk dari Huayan, harus dicoba sebelum live. Tidak mungkin mencoba saat live, kan? Kenapa tidak bagus? Lumayanlah. Permintaanmu tinggi sekali. Di live streamku, semua orang bilang aku pakai hanfu sangat klasik, sangat menarik. Tapi di sini cuma lumayan. Sudahlah, aku tidak berharap kamu bisa memujiku. Lagi pula, pertama kali kita bertemu, kamu hampir menabrakku dengan mobil. Sampai sekarang kamu belum minta maaf. Sudahlah, aku akan melupakan kesalahan kecilmu dan tidak akan mempermasalahkannya. Sepertinya besok aku harus membawakan produk lagi untuknya. Tapi apakah dia akan melakukan siaran langsung di sini? Apa ini? Bu 11 Cheng, jangan sentuh barangku.
Hanya boneka saja, tapi kamu sangat berharga. Ini boneka Huang Shanyu favoritku. Tentu saja berharga. Beri aku. Jangan-jangan ini hadiah dari seseorang lagi? Bukan, jangan bercanda. Cepat berikan padaku. Ini sudah edisi terbatas. Berikan padaku, Bu 11 Cheng. Beri aku, kamu beri aku. Kembalikan padaku. Maaf, berapa harganya? Aku akan menggantinya. Ini tidak bisa dibeli. Ini hadiah yang aku dapatkan pertama kali ikut kompetisi. Sudah edisi terbatas. Sudahlah, kamu tidak akan mengerti. Beautiful hair transplant memulihkan kepercayaan dirimu. Macet terus? Aku bisa mengatasinya. Selamat mendengarkan radio 38.438. Berdasarkan deskripsimu, setiap kali kamu memikirkan gadis ini, kamu akan mengalami detak jantung cepat dan sulit bernapas, ya? Ya, Bagaimana saat tidak melihatnya? Gambarnya akan muncul di pikiranku. Bahkan dalam situasi yang sangat buruk, aku tetap tidak bisa menahan senyum. tu. Ya, Jadi sekarang kamu sangat ingin menghubunginya? Bahkan jika bermusuhan, kamu tetap ingin bertemu? ya. Selamat, Pak Situ, karena kamu sudah memiliki keinginan untuk mendekatinya. Itu berarti penyakitmu masih bisa disembuhkan. Benarkah? Sudah lama aku bilang, gangguan hubungan intimmu adalah psikogenik. Tidak berarti kamu tidak akan pernah memiliki hubungan intim seumur hidupmu. Aku sudah menyarankanmu sebelumnya untuk lebih sering berinteraksi dengan wanita dan mencoba lebih banyak. Meskipun hasilnya tidak terlalu besar, tapi kemunculan gadis ini setidaknya membuktikan saran aku benar. Lalu apa yang harus aku lakukan? Cobalah untuk lebih mendekatinya. Atasi kerekuten psikologismu. Kamu menyuruhku mendekati Luanan itu? Maaf, Pak Fu, kami sudah mencari berdasarkan deskripsimu. Boneka yang Anda sebutkan itu adalah edisi terbatas 4 tahun yang lalu. Sudah habis terjual di seluruh dunia. Baik, saya mengerti. Terima kasih. Pak Gu, Tolong hubungi editor Chen untuk saya. Saya setuju untuk wawancara eksklusif. Anda akan menerima wawancara. Dan kamu pergi ke studio foto terbesar di 11 Cheng. Beritahu manajer mereka bahwa grup Wayan telah membeli mereka. Biarkan dia menentukan harganya. Pak Gu. Ya. Pak Gu terlalu bersemangat, tidak menyangka wawancara pertama Anda. Bahkan bersedia menyerahkannya kepada saya. Sungguh suatu kehormatan. Apakah hal yang saya minta sudah selesai? Tenang saja, sudah selesai. Untuk mendapatkan naskah langka Master Huang Shanyu, saya bahkan menggunakan hubungan saya dengan editor kepala saya. Anda sudah terlalu repot. Anda terlalu baik, bisa mendapatkan wawancara eksklusif Anda. Semuanya layak dilakukan.
He Jin 11. Gu 11 Cheng. He Jin 11. Ini hadiah dariku untukmu. Koleksi naskah Huang Shanyu. Bagaimana? Bisa menggantikan boneka yang kamu robek, kan? Ini jauh lebih berharga daripada boneka. Saya sangat senang dan terharu. Kamu yang terbaik di dunia. Bagaimana caranya agar dia memperhatikan saya? Sudah kembali. Lagi siap-siap siaran produk. He Jin 11. Tidakkah kamu merasa ruangan ini sangat pengap? Lumayanlah. Nyalakan AC. He Jin 11. Ada apa? Suhunya terlalu tinggi, turunkan sedikit. Hal kecil seperti ini tidak bisa kamu lakukan sendiri? Saya sibuk. Bukunya terbalik, Pak Gu. He Jin 11. Ada apa lagi? Lampu ini terlalu redup, nyalakan lampu besar. Ini apa? Tidak tahu siapa yang membawanya ke kantor, saya pikir tidak ada gunanya. Jadi saya bawa kembali untuk kamu lihat. Ini koleksi naskah Huang Shanyu. Bagaimana dia bisa memilikinya? Bahkan bilang bisa ambil begitu saja. Ya sudah begitu saja.
naskah langkah Huang Shanyu. Bagaimana dia bisa memilikinya? Aku cuma lihat, tidak terlalu heboh. Ini untukmu. Untukku, Sebagai ganti bonekamu yang rusak. itu sebenarnya tidak terlalu parah. Tidak bisa begitu. Merusak barangmu harus diganti. Itu prinsipku. Aku bahkan menyewa studio tempat kita foto. Pencahayaan dan suara di sana lebih profesional. Kamu bisa live streaming di sana nanti. Ini terlalu boros. Jangan terlalu banyak berpikir, aku hanya ingin kamu menjual lebih banyak produk Huayan, jangan merasa terbebani. Itu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Gu. Halo, Anan. 11.11, kamu lihat link yang aku kirim? Ini wawancara Gu 11 Cheng. Kenapa? Kamu tidak terkejut? Gu Shicheng ini, tapi dia tidak pernah menerima wawancara. Ini pertama kalinya, eksklusif banget. Itu sih sesuai dengan karakternya. Lalu kenapa dia menerima wawancara kali ini? Kamu menanyakan poin penting. Di catatan akhir wartawan wawancara ini bilang, Gu 11 Cheng ini semua karena berkat Huang Shanyu baru bisa diwawancarai. Dia bilang tapi tidak jelas. Berkat Huang Shanyu apa sih? Bikin penasaran aja. Karena ini, fandom Gu 11 Cheng heboh. Banyak analisis muncul, bikin ketawa. Huang Shanyu. Jangan-jangan dia menerima wawancara untuk mendapatkan ini? Bos, kenapa? Kamu kan tidak pernah menerima wawancara. Matahari terbit dari barat. Untuk perkembangan perusahaan. Bukan tidak bisa berubah. Menurutku karena Hijin 11 itu. Aku lihat profilnya. Dia bilang Huang Shanyu adalah idolanya. Editor Chen bilang, ini berkat Huang Shanyu. Bisa mewawancaraimu, kebetulan banget ya. Kayaknya kamu suka dia, tapi kamu nggak mau ngaku. Situ Shuo. Sayang banget kalau kamu nggak nulis novel detektif. Daripada penasaran sama urusan orang lain, mending urus diri sendiri aja. Apa sih sama aku? Kamu sama Luanan itu gimana sih? Pas. Gimana kamu tahu? Kamu ini emang gak serius, tapi lumayan pinter juga. Sehabis minum sama Luanan itu. Setiap hari kamu cuma cengengesan atau melamun, IQ kamu turun drastis deh. Aku nggak kok. Masa ya aku suka sama cewek kayak gitu, aneh banget. Aku pasti nggak ketemu dia, pasti nggak akan kontak dia duluan. Aku sama sekali nggak tertarik sama dia. Oke. Anan mulai live nih. Katanya nggak ada perasaan sama dia ya? Bos, ada Hijin 11 juga. Tunjukkan padaku. Halo semuanya, kita kembali lagi. Di tanganku ini. 3 warna ini semua dari palette eyeshadow terbaru Huayan. Lihat warna ini bikin penampilan jadi lebih elegan. Bikin awet muda juga, cocok banget buat yang nggak jago makeup. Dia udah kontrak sama Huayan. Aku cuma mengevaluasi performanya, nggak masalah kan? Nggak masalah, lihat aja. Aku lihat banyak yang bilang, Hanfu yang aku pakai ini.
Cocok banget sama palette eyeshadow terbaru Huayan. Sebenarnya aku sengaja memilihnya. Karena konsep oriental Huayan. Sangat cocok dengan Hanfu kuno. Jadi buat kalian yang suka Hanfu, jangan sampai kelewatan ya. Jangan sampai kelewatannya. Jin 11 bekerja keras banget buat produk Huayan kita. Bener-bener serius nih. Bos, lihat, Anan kayaknya pakai baju terlalu sedikit ya. Nggak ingin? Ini pasti warna andalan tahun ini. Lihat kilau halusnya. Lihat catnya. Jia bilang. Kilauannya keren banget kan? Berkilau banget. Kayak putri kecil deh, bener kan? Buat yang belum pesan. Pak Gu. Lihat, ada yang ngasih hadiah di sini. Lihat sini. Pak Gu. Ada apa? Tuan Li Peumen akan datang besok. Kami sudah menyiapkan tim penerjemah terbaik untuk Anda. Ada satu hal yang perlu diperhatikan, dia tidak terlalu suka aturan yang ketat. Lebih baik suasana negosiasi yang hangat dan kekeluargaan. Tim penerjemah tidak perlu dibawa. Bos, kami mencari penerjemah untuk mempererat hubungan. Saya sudah punya rencana untuk hal ini. Ya, Ada hal lain lagi? warna lipstik ini namanya Yubing. Ini warna yang ada di bibir saya. Apakah sangat cantik? Apakah ada kesan wanita cantik yang dingin? Kami melakukannya untuk pekerjaan. Ya, untuk pekerjaan. Mengerti? Kami akan kembali nanti. Sangat senang bisa mengenal kalian semua. Saya juga punya kabar gembira yang ingin saya bagikan. Baru-baru ini saya menerima hadiah yang sangat berharga dari seorang teman. Saya sangat senang. Jadi saya memutuskan untuk mengeluarkan uang sendiri. Memberikan 3 set lipstik Huayan. Mari kita akhiri siaran langsung hari ini. Sampai jumpa lagi. Siaran langsung hari ini berjalan sangat lancar. Sinyal bagus, jaringan bagus, tidak ada lag, jaringan kita sebelumnya. Siaran langsung sekali bisa putus 3 kali. Ya. Siapa yang mau nonton sih? Shishi, tidak menyangka kamu menjadi pacar kontraksio ini. Dan ada manfaat seperti ini. Dia baru saja mengatakan kemarin menyewa tempat ini. Meski mengklaim karena suara, cahaya, dan bayangan lebih baik. Tapi menurut saya, dia takut siaran langsung saya di rumah dilihat orang lain. Dan mengganggu nenek. Ayolah, pikirkan baik-baik. Dia pasti membeli tempat ini. Dengan kemampuan Gu 11 Cheng, dia bisa di keluarga Gu. Mendekorasi 100 kamar untuk siaran langsungmu. Tapi kenapa dia membeli tempat ini? Apakah hanya karena cahaya dan latar belakangnya bagus? Layanan profesional. Jangan Gu Shicheng. Jangan ngomong sembarangan. Ini kebetulan bukan sengaja, dia menyuruh saya siaran langsung di sini. Untuk efek siaran langsung yang bagus, untuk Huayan. Kamu pura-pura tidak tahu atau benar-benar tidak mengerti. Apakah Huayan hanya menandatangani kamu sebagai satu-satunya host penjualan? Gu 11 Cheng memberikanmu hadiah besar seperti ini. Itu menunjukkan dia peduli padamu. Bodoh sekali. Aku akan ke sana lihat-lihat. Gu 11 Cheng peduli padaku. Tidak mungkin. Halo, Tuan Fu. Kamu di mana? Aku akan menjemputmu untuk makan malam. Kenapa tiba-tiba ingin makan malam bersama? Karena hari ini ulang tahunku. Jin 11, kamu tidak lupa kan? Tidak. Kamu kirimkan lokasi restoranmu saja. Aku akan segera datang menemuimu. 11, kamu lihat tidak? Ruangan di sana lebih besar dekorasinya. Anan, aku akan pergi. Kamu mau kemana? Terburu-buru sekali. Fuboya mengajakku makan malam. Aku sudah janji sebelumnya. Kapan hubunganmu dengannya jadi sebaik ini? Belakangan ini kamu sedang beruntung, ya? Jangan ngawur, ini cuma teman biasa makan malam bersama. Aku pergi dulu, hadiahnya belum dibeli.
Jujur. Baik. Kamu pesan banyak sekali makanan. Hari ini aku tidak akan berlaku sopan. Menggunakan hak sebagai yang berulang tahun. Memesan beberapa hidangan andalan di sini. Coba kamu cicipi, pasti enak banget. Malam ini kita beruntung. Ngomong-ngomong, ini hadiah yang aku siapkan untukmu, lihatlah. Kamu benar-benar membawa hadiah. Terima kasih. Boleh aku buka? Tentu saja, hadiah kecil, semoga kamu suka. Bagaimana kamu tahu aku suka ini? Aku cuma tebak, tidak menyangka tebakanku benar. Terima kasih, aku sangat suka. Aku mau angkat telepon dulu. Baik. Halo, Kenapa belum kembali? aku lupa memberitahumu. Hari ini temanku ulang tahun, aku akan pulang agak malam. Teman? Bukan, ini Tuan Fu. Kamu merayakan ulang tahun Fubo ya? Kamu di mana? Aku akan menjemputmu. Sekarang, Kirimkan alamatnya. tidak perlu, aku segera kembali. Maaf, Tuan Fu, aku ada urusan mendadak yang harus aku selesaikan. Baru datang sudah mau pergi? Tidak APA. Kalau kamu ada urusan, silakan selesaikan. Hadiahnya sudah aku terima, sangat suka. Hari ini juga sangat sempurna. Sekali lagi, selamat ulang tahun. Terima kasih. Kalau begitu, aku pergi dulu. Hati-hati di jalan. Sampai jumpa. Aku sudah kembali. Kamu sangat perhatian ya. Masih merayakan ulang tahun orang lain secara terpisah. Guzong, aku hanya bersosialisasi secara normal tanpa mengganggu kontrak. Ini seharusnya tidak perlu Anda campuri, bukan? Ternyata kamu masih ingat kontraknya. Kalau kamu berada di luar sendirian. Bagaimana menjelaskannya kalau nenek tahu? Aku hanya makan dengan teman biasa. Apa yang perlu dijelaskan? Teman biasa saja. Ya, kalau tidak, apa yang kamu pikirkan? Apa hubunganku dengan Fubo ya? Bahkan jika itu teman biasa, seharusnya tetap berhati-hati. Apalagi Fubo, yaitu juga belum pernah bertemu beberapa kali. Berteman perlu hati-hati.
Kamu memanggilku kembali hanya untuk mengatakan ini? Aku akan memberimu tugas. Tugas apa? Kamu pernah kuliah di Jerman. Ya, Besok malam aku ada acara makan malam yang sangat penting. Dengan klien Jerman, mereka akan datang bersama istri. Jadi aku ingin membawamu, sekalian membantu aku sebagai penerjemah. sebagai penerjemah. Ada masalah? Yang pergi ke Jerman adalah Hijin 11, bukan aku. Ada masalah. Maksudku, kliennya membawa istri. Tapi aku bukan istri aslimu. Ini mungkin tidak terlalu tepat. Tidak penting, kamu hanya perlu menjadi penerjemah yang baik. Hal lain tidak perlu kamu urus. Tapi, Masih ada hal lain? tidak ada. Keluar. Maaf, Guzong, tiba-tiba aku ingat, besok siang aku ada urusan. Batalkan. Baiklah. Tidak bisa menolak, aku dan Anan sudah janjian buat live streaming besok. Lagi pula, Pak Bu sudah mengeluarkan banyak uang untuk kami. Kita harus bertanggung jawab, bukan? Tidak masalah sekali ini. Baiklah. Pak Bu, besok Anan sudah mengundang bantuan dari luar. Dia itu influencer besar dengan jutaan pengikut, janjiannya sudah dibuat. Kita harus menepati janji. Tidak ada hal lain yang lebih penting dari tugas besok. Baiklah. Bagaimana kalau aku yang bayar untuk menyewa penerjemah terbaik untukmu? Sebenarnya kamu mau apa sih? Kenapa kamu selalu menghindar? Beri aku alasan yang jelas. Tidak ada, besok aku pasti datang. Pak Gu. Halo, senang bertemu denganmu. Bagus, bagus, ada nuansanya. Tapi aku ini baru belajar dadakan. Belajar beberapa kalimat sehari-hari buat apa? Besok aku harus jadi penerjemah. Benar juga. Lalu gimana dong? Ada ide. Kamu punya ide apa? Aku punya senjata rahasia. Anan, aku bisa selamat nih. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Pasangan Lipeuman sebentar lagi sampai, ya? Pak Fu. Pak Li Peumen, halo, selamat datang di Cina. Bahasa Jerman Pak Fu sangat bagus. Dia bilang bahasa Jermanmu sangat bagus. Hanya sedikit saja, mari kita duduk dan ngobrol. Mari kita duduk dan ngobrol.
Aku selalu menghargai teknologi biologi Jerman. Kali ini bisa bekerja sama dengan Pak Li Peumen. Sangat senang. Aku selalu menghargai teknologi biologi Jerman. Kali ini bisa bekerja sama dengan Pak Li Peumen. Sangat senang. Aku juga selalu ingin bekerja sama dengan Pak Fu. Pak Fu memang seperti yang dikatakan. Di dunia bisnis, tidak mau mengalah sedikit pun. Pak Li Peumen memujimu. Di bisnis tidak mau mengalah. Terlalu berlebihan, ini prinsipku. Tidak tahu apakah masakan di sini cocok dengan seleramu. Mari kita makan sambil ngobrol. Tidak tahu masakan di sini cocok dengan selera Bapak atau tidak. Mari sambil makan kita berbincang. Saya khawatir, Bapak terlalu memahami pasar Cina. Jadi saya mengundang teman sebagai konsultan. Dia ahli branding juga, sebentar lagi sampai. Tuan Li Peumen bilang dia tidak paham pasar Cina, makanya meminta teman lama untuk jadi konsultan. Teman Tuan Li Peumen. Pasti juga profesional di bidangnya. Kalau Bapak lapar, boleh cicip sedikit, tapi jangan lupa tugas. Pak Bu, ini sambal favorit Bapak. Saya. Ternyata Pak Gus suka pedas ya? Ya. Barangmu jatuh. Apa? Salah lihat. Ada masalah apa? Tidak apa. Nona Hi, Anda baik-baik saja? Maaf semuanya. Saya datang terlambat. Fu, akhirnya datang. Lama tak jumpa Li Peumen, selamat datang di Cina. Mari serahkan urusan terjemahan pada saya. Jadi konsultan yang dimaksud Tuan Li Peumen. Ternyata kamu. Direktur Gu, Jin 11. Kita bertemu lagi. Sepertinya Direktur Gu tidak puas dengan saya jadi konsultan ini. Anda konsultan yang diundang Tuan Li Peumen? Selama untuk kebaikan proyek, saya tidak keberatan. Tapi tolong jangan bawa-bawa urusan lain. Selain proyek ini, jangan ikut campur hal lain. Direktur Gu terlalu berprasangka. Lebih baik fokus kerja saja. Fu, kalian kenal? Tuan Fu, kartu Anda. Tuan Fu tidak enak badan? Tidak. Di mana ruang riasnya? Pelak kanan depan. Terima kasih. Xuan 11, kenapa sih Xuan 11? He Jin Shi.
Hati-hati. Cincinnya? Tidak usah, saya tidak perlu. Kamu tidak perlu sungkan denganku. Menurutku, sebagai teman biasa, kita tidak perlu seperti ini. Aku baru saja menemukan sesuatu. Ini milikmu, ya? Ini yang aku gunakan untuk mendengarkan musik. Li Peumen bilang kamu pernah kuliah di Jerman. Tapi sebenarnya kamu sama sekali tidak bisa bahasa Jerman. Aku tidak tahu kenapa kamu berpikir seperti itu. Sebelum kamu datang, semua pekerjaan terjemahan aku yang lakukan. Apakah Tuan Li Peumen tidak puas atau bagaimana? Apakah kamu pikir aku tidak mengerti bahasa Jermanmu? Maaf, Tuan Fu, aku ada urusan lain. Aku pergi dulu. Kalau tadi aku datang lebih lambat sedikit, masalahmu tidak bisa bahasa Jerman akan terbongkar di depan semua orang. Xu Yanxi.